berarti jurnal yang kita buat pertama adalah jurnal tanggal 1 November. Apa kira-kira jurnalnya? Jurnalnya ini ya. Jadi jurnal yang pertama adalah tanggal ini ya. Jurnal yang pertama yaitu jurnal pada saat penerbitan. Tanggal berapa tadi? 1 November ya. 1 November 2018. Jurnalnya apa? Sama seperti tadi. Piutang Wesel. Kreditnya penjualan. Karena dalam kasus ini kan transaksinya dari jual beli barang secara kredit. Berapa nominalnya tadi? 6.300.000. Oke, ini jurnal yang pertama. Oke. Cukup simpel, sama dengan tadi. Oke, ada pertanyaan? Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah jurnal yang harus dibuat seperti tadi adalah jurnal pada saat ini ya. Oke. Yang ini tadi sudah dibuat ya. Untuk ini sudah dibuat, sekarang kita akan membuat jurnal pada saat pendiskontuan Wesel, yaitu tanggal 1 Januari. Jadi ini saya hapus ya, karena kalau nggak dihapus nanti nggak cukup. Oke. Jurnal yang kedua yaitu tanggal berapa? 1 Januari 2019 pada saat Wesel tersebut didiskontokan. Nah, pada saat Wesel tersebut dijual. Nah, sebelum kita menjurnal ada beberapa step yang harus jenengan kerjakan. Ikuti saja step ini ya. Step yang pertama adalah jenengan menentukan terlebih dahulu due date. Apa itu due date? Due date itu adalah tanggal jatuh tempo. Mengenai step-stepnya di PDF-nya sudah saya lampirkan ya, sudah saya kopikan ke jenengan, sudah saya share ke jenengan. Saya coba untuk menerangkan step by stepnya. Jadi yang pertama adalah menentukan due date-nya terlebih dahulu. Oke, due date. Oke. Tadi umurnya berapa? 120 hari ya. 120 hari. Oke. Saya ulangi lagi step yang pertama tadi ya, bagaimana kita menentukan due date-nya. Dia transaksinya mulai tanggal berapa? November ya? November. Coba kalau November itu berapa? November itu pas kuno apa pas lembah? Ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Dia pas dekok. Pas dekok berarti November itu umurnya 30. 30 kurangi tadi transaksinya mulai tanggal 1 November. 30 kurangi 1 berarti 29 November. Kemudian Desember full ya, karena kan kita mencari akumulasi hari yang jumlahnya kurang dari 120. Desember umurnya 31. Januari full ya, 31. Kemudian Februari, kebetulan ini 4 bulan ya, jadi kalau ditambahi dengan Februari full kayaknya masih cukup, 28. Ini diakumulasikan. Kalau ditambahi Maret kayaknya kebanyakan, jadi cukup segitu aja. Kalau ditotalkan ini ketemu 119. Nah, 119 ini kemudian mengurangi yang 120. Nah, berarti habis Februari kan Maret. Oke, berarti due date-nya tanggal berapa? 120 kurangi 119. Berarti due date-nya tanggal 1 Maret. Kesimpulannya, due date-nya tanggal 1 Maret 2019. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Kalau yang tadi, nah, di sini tadi kita belum tahu tanggalnya ya. Oke, sekarang tanggalnya sudah kelihatan tuh. Due date-nya tanggal 1 Maret 2019. Oke, due date-nya. Nah, kemudian itu step yang pertama. Step yang pertama adalah menentukan due date. Nah, kalau sudah ketemu due date-nya tanggal 1 Maret ya, kembali lagi di sini. Step yang selanjutnya adalah, saya hapus lagi ya. Step yang selanjutnya ini tadi A yang pertama ya. A, kita menentukan due date. Kemudian yang kedua kita menentukan hari diskonto. Yang B kita menentukan hari diskonto.
Hari diskonto itu maksudnya apa? Saya pakai penggaris. Sama dengan yang tadi. Yang ini adalah tanggal terbit. Kemudian yang ini adalah tanggal terbitnya tadi tanggal 1 November 2018 ya. Kemudian due date-nya tadi tanggal 1 Maret 2019. Kemudian ini due date ya. Due date, jatuh temponya. Kemudian yang tengah ini adalah diskonto. Diskontonya tadi dijualnya tanggal berapa? 1 Januari ya. 1 Januari 2019. Oke. Yang dimaksud dengan hari diskonto adalah hari mulai dari wesel tersebut didiskontokan sampai wesel tersebut jatuh tempo. Inilah yang disebut dengan hari diskonto. Oke, kita hitung harinya berapa. Ini dimulai dari Januari ya. Oke, ini mulai dari Januari. Januari itu umurnya kan 31, tapi dia mulainya kan tanggal 1. Berarti 30. Kemudian Februari full ya, 28 ya. Jadi dari Januari sampai ini loh. Nah, Januari kan dari Januari, Februari sama Maret. Februari kan di tengah-tengah sini. Berarti dia full. Maret cuma sampai tanggal 1. Ya, berarti hari diskontonya 30 tambah 28 tambah 1. Berarti 59 hari. Inilah yang disebut dengan hari diskonto. Jadi hari diskontonya selama 59 hari. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ini step yang kedua. Jadi step yang pertama yang harus Anda kerjakan sebelum dengan membuat jurnal pendiskontoan adalah ada beberapa step. Step pertama tentukan due date-nya, tadi sudah pertama, kemudian yang kedua menentukan hari diskonto. Kemudian yang ketiga, ini hari diskontonya 59 hari ya. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya adalah kita menentukan jumlah UKAS yang diterima. Oke. Kita menentukan ini yang C ya. UKAS yang diterima. UKAS yang diterima Musa pada saat piutang wesel tersebut didiskontokan. Ada beberapa step yang harus dikerjakan ya. Yang pertama adalah kita tentukan terlebih dahulu nilai nominalnya. Nilai nominalnya. Oke, ini kayaknya nggak cukup kalau seperti ini ya. Ini aja. Oke. Saya tadi apa? Kas yang diterima ya. Kas yang diterima. Oke. Yang pertama, tentukan nilai nominalnya dulu. Nominalnya tadi berapa? Nominalnya tadi 6 juta. Di soalnya 6.300.000. 6.300.000 sesuai dengan nominalnya. Kemudian kebetulan untuk piutang wesel ini ada bunganya ya, berarti kita tambahkan bunga. Bunganya tadi berapa? Bunganya tadi 12% per tahun. Berarti 12 per 100 kali nominalnya itu 6.300.000 ya, kali umurnya. 12% ini adalah bunga untuk 1 tahun. Padahal piutang wesel itu umurnya hanya 120 hari. Berarti hitungannya 120 hari dibagi 360 hari. Ini 360 hari kan 1 tahun ya. 1 tahun terdiri dari 360 hari. Ini kalau dicorek-corek ya, coret, ini coret-coret dan seterusnya, nanti ketemu bunganya 252. Oke. Ini kalau dijumlahkan ini namanya nilai jatuh tempo. Berarti nilai jatuh temponya 6.552. Nih. Jadi nilai jatuh tempo itu sebenarnya berasal dari nilai nominal plus bunga. Kalau misalnya weselnya tidak berbunga, maka nilai jatuh temponya sama dengan nilai nominalnya. Ya, kalau nggak pakai bunga loh. Kalau nggak pakai bunga berarti jatuh temponya ya 6.300.000 stop. Tapi karena wesel ini berbunga, maka nilai jatuh temponya sama dengan nilai nominal plus bunga. Seperti itu. Kemudian untuk wesel ini tadi kan dijual kepada pihak bank, dan bank mau membeli tapi ada tarifnya. Nah, sekarang kita hitung tarif diskontonya. Biaya administrasi gitulah sederhananya ya. Tarif diskontonya. Tarif diskontonya tadi berapa? 9% ya. 9%. 9 per 100 kali
nominalnya itu, nominal jatuh tempo loh ya, bukan nominal